Ketika Allah memilih jiwa, tanda kasih sayangnya yang tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kopi hitam yang dirahmati Allah, mari sejenak kita duduk bersama dalam tenang. Biarkan aroma kopi yang pahit tapi menenangkan ini menjadi saksi bahwa kita sedang berusaha meneguk hikmah dari samudra cinta ilahi. Semoga tayangan ini menjadi jalan turunnya keberkahan dan cahaya bagi hati kita semua. Cangkone kelewakan dan hingga akhir. Karena setiap kalimat yang terucap adalah untayan mutiara dari para kekasih Allah, dari mereka yang telah meniti jalan cinta menuju Tuhan dengan air mata dan doa. Semoga Allah menjadikan waktu kita bersama ini bernilai ibadah, dan semoga setiap yang mendengar diberi kelembutan hati, ketenangan jiwa, dan keberkahan yang mengalir dari para wali dan para sufi. Rahasia pemilihan, ketika Allah menyentuh jiwa yang terpilih. Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah berkata dalam Al-Hikam, tidaklah Allah memperlihatkan kepadamu sesuatu dari dunia ini kecuali untuk memperkenalkan kepadamu bagaimana Dia mengaturmu, dan tidaklah Dia menutupi sesuatu dari dirimu kecuali untuk mengajarkan bahwa engkau tidak memiliki daya dan upaya apapun. Jiwa yang dipilih oleh Allah tidak selalu tampak dari kesempurnaan amalnya, tidak juga dari pakaian keulamaannya, dan tidak selalu dari banyaknya zikir yang ia lantunkan. Terkadang jiwa itu tersembunyi di balik kesunyian, di balik air mata yang hanya Allah yang tahu alasannya. Ia mungkin tampak seperti orang biasa, namun hatinya telah disentuh oleh rahasia cinta yang suci. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili pernah berkata, ciri seorang wali bukan pada karamah yang tampak, melainkan pada ketenangan hatinya ketika bersama Allah dan kerinduannya yang terus menyala kepadanya. Jiwa yang dipilih Allah bukanlah jiwa yang sempurna, melainkan jiwa yang disucikan lewat ujian, dihancurkan oleh cinta, dan dibangun kembali oleh kasih sayangnya. Mereka adalah jiwa-jiwa yang Allah benturkan pada luka agar dari retakan itu memancar cahaya. Kasih sayang yang disembunyikan dalam ujian. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis bahwa kasih sayang Allah terkadang datang dalam bentuk cobaan agar manusia kembali mengenal kelemahannya dan mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya. Coba renungkan sahabatku, berapa banyak kali kita mengira Allah marah padahal Ia sedang memeluk kita erat. Berapa kali kita menangis karena kehilangan, padahal di balik kehilangan itu, Allah sedang menyingkirkan sesuatu yang menghalangi cintanya masuk ke hati kita. Allah tidak menghukum hamba-hambanya yang Ia cintai. Ia hanya membersihkan mereka. Sebagaimana emas harus dibakar agar murni, demikian pula jiwa yang dicintai harus diuji agar suci. Ibnu Athaillah berkata, bila engkau melihat seorang hamba diuji dengan kesulitan, ketahuilah bahwa Allah sedang membersihkannya dari ketergantungan selain kepadanya. Maka jangan takut bila hidup terasa sempit. Jangan sedih bila doa seolah tak berjawab. Karena bisa jadi, justru dalam diam itulah Allah sedang bekerja paling dalam. Kasih sayang Allah kadang berwajah derita, namun di baliknya tersimpan cinta yang tak terukur. Jejak cinta dalam keheningan hati. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili mengajarkan murid-muridnya zikir yang lembut. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikir ini bukan hanya pengakuan dosa, tapi juga pengakuan cinta. Bahwa kita mengakui hanya Allah satu-satunya tujuan. Ketika hati sudah tak mencari apapun selain Dia, ketika dunia tak lagi memikat dan pujian manusia terasa hambar, itulah tanda-tanda jiwa mulai dipilih untuk dekat kepadanya. Sufinya Imam Al-Busiri menggambarkan keadaan ini dengan sangat indah dalam Qasidah Burdah. Hati yang jatuh cinta kepada Allah tidak akan tenang kecuali bersamanya, sebagaimana tubuh takkan hidup tanpa ruh. Subhanallah. Jiwa yang dicintai Allah bukan lagi mencari kenikmatan dalam doa, tetapi menemukan kenikmatan dalam sekadar menyebut namanya. Bukan lagi mencari jawaban dari takdir, tetapi tenang dalam ketetapan yang Dia pilihkan. Itulah maqam ridha, dan di sanalah rahasia kebahagiaan sejati seorang hamba disembunyikan. Kelembutan Allah di balik ketersembunyiannya. Sahabatku, terkadang Allah menyembunyikan dirinya bukan karena Ia jauh, melainkan karena Ia ingin engkau mencarinya dengan lebih dalam. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Athaillah, jika engkau melihat dirimu telah gigih mencarinya, ketahuilah bahwa Dialah yang lebih dahulu mencarimu. Setiap getaran hati untuk kembali kepada Allah, setiap keinginan untuk bertaubat, setiap rindu yang menyesak tanpa sebab, itulah tanda-tanda bahwa Allah sedang menatapmu dengan kasih sayangnya. Syekh Abdul Hasan berkata, jangan heran jika engkau jatuh bangun dalam perjalanan menuju Allah, sebab setiap kejatuhanmu
adalah panggilan lembut agar engkau lebih rendah hati di hadapannya. Allah tidak menolakmu ketika engkau terjatuh, Ia justru mendekat, Ia memungut serpihan hatimu yang patah, dan dari sana Ia tiupkan cinta yang baru, jiwa yang dikenal di langit. Para sufi mengatakan, orang yang tidak dikenal di bumi mungkin justru terkenal di langit. Jiwa yang Allah pilih tidak selalu memiliki kedudukan di mata manusia, namun para malaikat mengenalnya karena zikirnya yang tersembunyi, karena tangisnya di malam hari, karena keikhlasan yang tak terlihat oleh siapapun. Imam Al-Ghazali berkata, jangan pernah meremehkan amal kecil, sebab mungkin disitulah Allah melihat kejujuran hatimu. Maka jangan iri pada kemuliaan orang lain, dan jangan berkecil hati bila amalmu tampak sedikit, karena mungkin di antara secangkir air wudhu yang engkau ambil di dini hari, atau dalam sujud yang sunyi di tengah gelap, terdapat rahasia pemilihan Allah atas dirimu. Ketika Allah menyembunyikanmu dari dunia, Syekh Ibnu Athaillah berkata dalam hikmah yang lembut, Allah menutupmu dari pandangan manusia bukan karena Ia membencimu, melainkan agar engkau cukup dikenal di sisinya. Betapa banyak jiwa yang Allah sembunyikan, bukan untuk menghukum, tetapi untuk melindungi. Allah tahu bila engkau terlalu terlihat, engkau akan terjebak dalam pujian. Maka Ia sembunyikan engkau agar engkau bisa mencintainya dengan tenang. Syekh Asy-Syadzili berkata kepada murid-muridnya, jangan berharap dikenal di bumi, cukup engkau dikenal di langit. Dan Imam Al-Bushiri menutup hikmah ini dengan bait indah. Cukuplah bagiku bahwa Tuhanku mengetahui keadaanku, walau seluruh makhluk tidak. Jalan sunyi menuju cahaya. Perjalanan menuju Allah bukan jalan ramai. Ia sunyi, kadang sepi, dan seringkali disalahpahami. Namun justru di jalan itulah cinta sejati diuji. Ibnu Athaillah menulis, barang siapa berjalan kepada Allah dengan penuh kesabaran, maka Allah akan menyingkap tabir-tabir rahasianya sedikit demi sedikit. Sahabat kopi hitam, jika engkau merasa hatimu mulai tenang ketika mendengar nama Allah, itu bukan hal biasa. Itu tanda panggilan. Panggilan dari Zat yang telah memilihmu bahkan sebelum engkau mengenal diri sendiri. Jangan tolak panggilan itu. Rawatlah ia dengan zikir, dengan salat yang khusyuk, dengan membaca kalamnya meski satu ayat, dan dengan doa yang jujur meski dengan suara bergetar. Cinta yang menyembuhkan segalanya. Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya, tidak ada yang lebih menyembuhkan hati kecuali cinta kepada Allah. Ketika cinta kepada makhluk mengecewakanmu, ketika dunia menolakmu, ketika sahabat pergi, itu semua tanda bahwa Allah ingin hatimu hanya untuknya. Maka bersyukurlah jika Allah mencabut segala sandaran, karena di sanalah engkau akan menemukan cinta yang tidak berubah, tidak menuntut, dan tidak berakhir. Syekh Asy-Syadzili berkata, engkau tidak akan mengenal cinta ilahi sampai engkau dipisahkan dari segala cinta selain Dia. Dan Ibnu Athaillah menutup dengan indah, tidak ada sesuatu yang lebih lembut daripada kelembutan Allah terhadapmu, bahkan ketika Ia tampak seperti mengujimu. Seruan untuk hati yang merindukan. Sahabatku, jika engkau mendengar ini dan hatimu bergetar, itu tanda bahwa Allah sedang memanggilmu kembali. Jangan tunda, bangun malam ini. Ambillah air wudhu dan bisikkan, ya Allah, aku telah lama jauh, tapi engkau tidak pernah pergi dari hatiku. Dan ketahuilah bahwa ketika Allah memilih jiwa, itu bukan karena amalnya, tetapi karena kasih sayangnya yang tersembunyi. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga video ini membawa manfaat, ketenangan, dan keberkahan dari para kekasih Allah. Imam Al-Ghazali, Ibnu Athaillah, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, dan Imam Al-Bushiri. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan sebarkan cahaya ini kepada sesama, agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh kasih sayangnya. Sampai jumpa di secangkir hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.